warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan ini masih segmen Hendra menjawab. Di sini saya coba akan menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat Rongso yang memiliki akun atas nama Sambadi Putra. Nah, ini beliau menanyakan, bisa ditipu nggak kalau kirim ke supplier, barang sudah turun dari truk dan ditimbang tapi nggak dibayar. Nah, ini jawabannya bisa terjadi. Nah, kenapa dan gimana cara mengantisipasinya supaya kita nggak mengalami kejadian seperti yang beliau ini sampaikan ya. Simak, saya coba akan menjelaskan ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran dan juga sebagai warning atau peringatan bagi sahabatku semua supaya nggak mengalami ketipu ya. Jadi begini ya sahabatku, bisa saja kita mengalami kejadian seperti ini ya. Jadi kita kirim barang ke pabrik melalui supplier, tapi barangnya atau istilahnya rupiahnya itu nggak dibayar ya. Barang sudah nyampe ke pabrik, sudah dibongkar dan lain sebagainya, tapi nggak terjadi pembayaran. Nah, ini terus terang memang juga pernah saya alami ya beberapa tahun yang lalu. Jadi saya kirim ke pabrik di salah satu peleburan ya di Jawa Timur ya. Itu sudah dibongkar segala macam ya. Kebetulan setiap pengiriman saya nggak ngikut ya, biasanya cuma supir yang ke sana. Cuma rupanya saya kena apes ya, satu truk nggak dibayar. Kenapa ya? Itu karena supplier bodong ya, atau supplier abal-abal. Nah, ini biasanya hal-hal seperti ini bisa terjadi karena untuk supplier tersebut itu kita hanya kenal mungkin melalui media sosial ya, baik itu lewat Facebook, lewat Instagram atau yang lainnya ya. Jadi saya pesan ke sahabatku semua, sebaiknya kalau misalkan sahabatku mau kirim ke barang ke pabrik yang atau ke peleburan yang memang harus melalui supplier, alangkah baiknya kalau sahabatku meluangkan waktu dan mungkin sedikit biaya untuk berkunjung ke pabrik tersebut ya, sekedar mencari informasi ya, informasi tentang sistem pembayarannya, kriteria barangnya dan lain sebagainya. Nah, kalau memang di situ harus lewat supplier, sahabatku bisa ketemu langsung suppliernya. Dan sebaiknya memang sahabatku memastikan dulu ya supplier itu ya memang berkantor di situ ya atau di tempat lain, karena memang ada ya supplier ya, misalkan kayak supplier kertas atau supplier besi ya, itu yang kantornya nggak di situ. Jadi mungkin ada di daerah sahabatku yang kebetulan pengepul besar di situ ya, pengepul besar, dan dia punya DO pabrik ya. Dia juga selain daripada pengepul besar, dia juga merangkap sebagai supplier. Nah, biasanya kalau kita mau kirim ke pabrik tertentu ya harus menggunakan atau lewat surat jalannya ya. Kita jadi datang ke supplier tersebut ya, kita minta surat jalan baru kita kirim ke pabrik. Nah, setelah semuanya proses itu dilakukan di pabrik ya, dari penimbangan ya, cek barang dan udah dibongkar. Nah, selanjutnya untuk pembayarannya memang kita minta ke supplier tersebut ya. Jadi sekali lagi, supplier itu ada yang memang berkantor di seputaran pabrik atau peleburan tersebut, ada juga yang kantornya itu jauh ya. Misalkan pabriknya di luar kota ya, pabriknya di luar kota, sementara suppliernya itu ada di kota tempat tinggal kita ya. Kebetulan dia adalah pengepul besar ya, kita minta surat jalan dari dia, terus kita kirim ke pabrik itu yang mungkin di luar kota. Nah, untuk pembayarannya kita minta ke supplier tersebut. Nah, untuk itu pastikan ya kualitas daripada supplier tersebut, jangan sampai sahabatku mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya. Mungkin seperti pengalaman saya dulu ya, karena dulu saya mengenal supplier tersebut dari media sosial. Rupanya itu adalah supplier abal-abal atau memang penipu ya. Saya terus terang memang dulu pernah kena. Nah, itu jadi pelajaran. Nah, di sini makanya saya coba sampaikan ke sahabatku semua. Mudah-mudahan sahabatku semua nggak mengalami hal yang pernah saya alami ya. Jadi sekali lagi pastikan dulu suppliernya ya. Jangan misalkan hanya kenal di media sosial tanpa tahu pasti tempatnya dan lain sebagainya, sahabatku langsung kirim
ke pabrik. Itu jangan ya, sebaiknya ketahui dulu tempat tinggalnya di mana dan kredibilitas atau kapasitas supplier itu kita sudah tahu ya. Tapi kebanyakan kalau supplier itu berkantor di seputaran pabrik itu memang supplier beneran ya. Sangat kecil kemungkinan mereka itu akan menipu. Banyak yang menipu itu adalah sekali lagi supplier yang abal-abal ya, yang baru kita kenal ke pabrik, atau mungkin supplier tersebut juga kapasitasnya nggak mumpuni ya. Jadi agak riskan ya. Nah, biasanya kalau untuk barang-barang yang kirim ke pabrik itu melalui supplier itu kebanyakan memang besi ya, terus kertas, jenis kertas, dan juga untuk jenis hasil gilingan ya. Hasil gilingan itu kebanyakan kalau kirim ke pabrik itu melalui supplier. Tapi ada juga memang beberapa peleburan atau pabrik yang tanpa melewati supplier ya. Jadi kita sendiri punya barang langsung kirim ke pabrik dan pembayarannya langsung dari pabrik tersebut. Nah, sekian, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabatku yang menanyakan tentang ini ya. Dan bagi sahabatku yang lain, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran dan menambah ilmu pengetahuan daripada sahabatku semua. Lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.